Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi bab 4, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Jadi silakan dibuka bukunya untuk bab 4 sistem pencernaan manusia. Jadi kompetensi dasar pada materi bab ini yaitu pada kompetensi 3.5, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sedangkan kompetensi untuk keterampilannya yaitu menyajikan hasil penyidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, yang pertama, kalian menjelaskan fungsi dari bahan makanan, kemudian menganalisis kebutuhan energi dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia, dan menganalisis pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Baik, kita lihat dulu pada materi nutrisi. Jadi sebelumnya kita pernah menyinggung mengenai usaha dan energi. Jadi kalau kita mau melakukan usaha, tentu kita membutuhkan energi. Jadi semakin banyak usaha yang kita lakukan, maka energi pun yang kita butuhkan juga semakin banyak. Nah, permasalahannya adalah di manakah bisa kita memperoleh energi itu. Nah, pada makhluk hidup, jadi energi itu bisa kita dapatkan melalui zat makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu merupakan sumber energi. Jadi mengapa zat makanan ini selain berfungsi sebagai sumber energi, juga dapat memperbaiki jaringan dan membangun jaringan dalam tubuh. Ya, jadi makanan yang kita konsumsi sangat-sangat membantu fungsi tubuh dalam membentuk jaringan-jaringan baru dan memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Selain itu, makanan juga dapat membangun dan memelihara sistem tubuh, sistem imun tubuh itu sangat dipengaruhi oleh makanan. Berarti makanan yang kita konsumsi itu walaupun dikatakan makanan, tergantung dari fungsinya apa. Tergantung dari nutrisi makanan yang kita peroleh itu, makanan itu mengandung nutrisi apa. Ya, jangan dibilang asal makanan dimakan, tapi lihat nutrisi apa yang terkandung dari makanan tersebut. Nah, apabila nutrisi yang kita konsumsi itu optimal, ya, maka badan kita akan menjadi sehat. Nah, dan sebaliknya, jika nutrisi yang kita konsumsi itu lebih kecil dari kebutuhan atau lebih besar kebutuhan dibandingkan nutrisi yang kita konsumsi, maka yang timbul adalah masalah kesehatan. Kemudian pada anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan seperti kalian ini akan mengalami penghambatan pada pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya, terutama pada perkembangan organ-organ yang masih berkembang, contohnya otak ya. Jadi lengkapilah nutrisi makanan kita sehari-hari dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, nutrisi-nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh? Jadi ada nutrisi esensial yang penting pada untuk tubuh, yaitu karbohidrat, yang kedua lemak, ketiga protein, 4 vitamin dan mineral, dan yang terakhir adalah air. Nah, sekarang kita lihat di bagian pertama ini karbohidrat.
Jadi dapat kita peroleh nutrisi ini dapat kita peroleh pada makanan-makanan yang seperti pada gambar ya, kacangan, kemudian mie, spaghetti, roti, terutama roti gandum, beras ya. Ini makanan pokok, kemudian jagung, ubi, ketela dan lain-lain sebagainya ya. Jadi ini merupakan sumber-sumber dari karbohidrat, nutrisi karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai sumber energi utama bagi sel, kemudian sebagai cadangan energi yang bisa disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi bahan pembentuk struktur sel dan bahan pembentuk zat lainnya yang misalkan laktosa. Kemudian nutrisi yang kedua ada lemak ya. Lemak ini dapat kita peroleh dari ikan ya, udang, daging sapi ataupun daging ayam, tempe, dan termasuk juga kacang-kacangan ya. Jadi fungsinya apa? Sebagai sumber energi cadangan. Demikian pula bila lemak dalam tubuh itu, kalau kebutuhan kita, nutrisi kita belum cukup, maka energi dapat diperoleh dari lemak dalam tubuh ya. Jadi dia berfungsi sebagai sumber energi cadangan. Kemudian komponen membran sel, insulator suhu atau menjaga keseimbangan suhu. Jadi dia suhunya itu tidak keluar. Jadi itu insulator. Kemudian pelarut vitamin. Vitamin apa? Vitamin A, D, E, K. Dan sebagai kolesterol. Jadi di sini kolesterol yang dimaksud sini bukan penyakit ya. Memang dalam tubuh kita itu membutuhkan kolesterol. Namun apabila jumlahnya berlebihan, maka dapat menimbulkan penyakit. Jadi penyakitnya itu dikatakan penyakit kolesterol yang menyebabkan gangguan pada jantung atau bisa menyebabkan stroke. Tapi kolesterol itu dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah protein. Jadi selain tadi daging terdapat lemaknya, juga terdapat juga proteinnya. Dapat kita dapatkan pada makanan ikan ya. Protein pada ikan, pada kacang-kacangan, kacang hijau, protein pada daging ayam atau daging sapi atau daging kambing, atau protein yang terdapat pada telur ya, telur ayam. Jadi fungsinya apa? Good health ya, hidup sehat dan vitalitas, pertumbuhan dan perkembangan semua jaringan tubuh, pembentukan hormon, mempertahankan pH darah. Jadi pH darah itu sekitar 7,3 ya, sampai 7,4 itu pH darah yang normal. Dan pembentukan enzim ya. Jadi protein itu sangat penting bagi tubuh kita. Jadi yang malas-malas makan ikan atau daging, sebaiknya ditingkatkan karena protein sangat-sangat baik, apalagi untuk perkembangan otak. Protein itu sangat baik, sangat cocok. Nah, dan yang keempat adalah vitamin dan mineral. Jadi vitamin dan mineral itu bisa kita dapatkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Jadi fungsinya berperan sebagai koenzim. Kemudian vitamin dapat membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh ya, melindungi membran, membantu sekresi dan mempertahankan penglihatan, kelembutan dan kehalusan kulit. Jadi yang vitamin ini dapat kita dapatkan pada buah-buahan ya, buah-buahan, segala jenis buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama sayuran-sayuran yang berhijau. Nah, setelah tadi kita lihat, ini belum ada ya. Oke,
Oke, masih ada satu ya, cuma ibu tidak tampilkan, yaitu mineral. Jadi selain sayur-sayuran tersebut mengandung vitamin, juga mengandung mineral. Mineral seperti itu, zat besi itu mineral yang bisa kita dapati pada sayuran, misalkan sayur dan ubi, atau magnesium itu juga mineral. Nah, sekarang kita telah melihat beberapa nutrisi. Jadi energi yang sempat kita singgung pada pertemuan yang lain adalah kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan suatu zat atau melakukan usaha ya. Jadi energi ini satuannya adalah kalori. Dapat juga kita konversikan ke joule. Coba untuk makanan lebih sering kita katakan dia dalam bentuk kalori. Jadi kalau kal itu artinya kilokalori ya. Jadi pada protein 1 gram makanan yang mengandung protein atau 1 gram protein itu sama halnya bisa menghasilkan 4 kilokalori pada tubuh kita. Jadi menghasilkan energi sebanyak 4 kilokalori. Tetapi kalau lemak itu 1 gramnya bisa menghasilkan 9 kilokalori. Jadi dilihat perbedaannya di sini 4 dan 5 ya. Jadi selisihnya 4 dan 9, selisihnya adalah 5. Nah, sedangkan untuk karbohidrat, 1 gram karbohidrat itu sama dengan energi yang dihasilkan juga 4 kilokalori. Nah, berarti untuk lemak itu bisa menghasilkan energi yang sangat tinggi dibandingkan protein dan karbohidrat. Jadi yang butuh energi yang besar dalam melakukan aktivitas itu disarankan sering-seringlah mengkonsumsi yang mengandung lemak. Ya, bisa dari lemak hayati maupun hewani. Tetapi kalau energi ini tidak tergunakan seluruhnya untuk aktivitas, maka dia akan tersimpan dalam tubuh. Ya, dia akan tersimpan dalam tubuh, dapat menjadi sebagai cadangan sumber energi. Ya. Nah, energi digunakan untuk apa? Respirasi. Respirasi itu apa? Pernapas, ya. Kemudian metabolisme tubuh, ya. Proses kimia semua yang terjadi dalam tubuh, baik itu pembongkaran maupun pembentukan, itu membutuhkan energi. Kemudian sirkulasi dan aktivitas kelenjar, serta mempertahankan suhu. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghitung kebutuhan energi total. Jadi kebutuhan energi total ini menggunakan rumus Harris-Benedict. Ada juga yang menggunakan rumus WHO, itu tidak terlalu rumit dibandingkan dengan ini. Jadi kalau rumus Harris-Benedict untuk untuk kebutuhan energi pria, ya, rumusnya dapat diperoleh seperti ini: 66,5 tambah 13,8 kali berat badan dalam kilogram. Berapa berat badannya dikali 5 atau tinggi badan ya. Nah, dikali 5 tinggi badan, X ini tinggi badan, dibagi dengan 6,8 dikali usia. Ini agak panjang dibandingkan rumus untuk energi total dari WHO. Nah, sedangkan untuk wanita 655,1 ditambah 9,6 dikali ya, 9,6 kali X. X itu berat badan dalam kilogram, ditambah 1,9 X tinggi badan dibagi dengan 4,7 kali usia. Nah, hasil perhitungan ini kemudian dengan faktor aktivitas fisik. Jika aktivitas fisiknya rendah, maka dikalikan 1,2, aktivitas fisiknya sedang dikalikan 1,3, sementara aktivitas fisiknya berat dikalikan dengan 1,4. Jadi hasilnya nanti ini tergantung dari aktivitasnya. Jadi misalkan kalau dia melakukan aktivitas yang rendah, tinggal nanti hasilnya yang ini ya. Hasilnya untuk wanita dan pria itu tinggal dikalikan 1,2. Itulah energi total yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kalau aktivitasnya itu sedang, maka dikalikan dengan 1,3. Jadi hasilnya nanti ini. Nah, dalam buku kalian itu dia dipisah-pisahkan, enggak rumus ya. Kalau dalam buku kalian dalam buku kalian itu bisa dibuka di bukunya di halaman
halaman 163 itu langsung dengan umur, tidak pakai rumus ya. Di halaman 163 untuk perempuan, jadi dia berdasarkan langsung umurnya, berapa aktivitasnya. Jadi misalkan kalau dia berada di 14 dan 18, kalau dia melakukan aktivitas ringan, maka dia butuhkan energi 1800 kilo kalori ya untuk perempuan. Sedangkan untuk laki-laki kalau dia ringan pada umur 14 sampai 18 itu 2200 kilokalori. Jadi ini langsung tidak ada rumus, sedangkan yang ibu tampilkan ini adalah cara mendapatkannya atau rumusnya. Nah, yang mana kategori itu berat, ringan, dan sedang, itu seperti pada tabel berikut ya. Jadi ringan, misalkan di tempat praktek, ibu RT, pekerja kantoran, pengangguran, pekerja bangunan, itu masih ringan. Nah, kalau berat misalnya atlet pekerja kasar, buruh ya, tentara yang sedang berlatih, itu dia masuk kata berat. Kalau sangat berat, misalnya pengergaji kayu, ya, pandai besi, pekerja konstruksi, kemudian penarik rickshaw. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan berurutan ya, dari mulut sampai ke anus. Itu sistem. Kenapa dikatakan sistem? Karena semua organ-organ, baik itu yang utama maupun pendukung, itu saling bekerja sama. Makanya dikatakan sistem. Nah, bekerja sama di mana? Bekerja sama dalam mencerna makanan. Maka dikatakan sistem pencernaan. Ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dikatakan hanya mulut saja. Harus ada bantuan dari organ lain. Apa misalkan organ gigi, apalagi lidah, apalagi hati, esofagus, lambung, dan anus serta usus. Jadi harus bekerja sama untuk melakukan pencernaan makanan. Nah, kenapa makanan itu perlu dicerna? Jadi kalau kalian makan jagung, yang diserap oleh tubuh itu bukan jagung, tapi nutrisi yang terkandung dalam jagung. Apa itu nutrisinya? Seperti tadi, karbohidrat ya. Nah, maka karbohidrat lah itu yang diserap oleh tubuh, yang dibawa oleh darah dan dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh untuk membentuk dan memperbaiki jaringan-jaringan yang baru atau yang rusak ya. Jadi saluran pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan ya, lambung, usus besar, usus halus, usus besar, dan yang berakhir di anus. Sedangkan kelenjarnya itu terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan air liur, hati, kemudian lambung ya, dalam lambung ya, jadi kemudian pankreas ya. Jadi semuanya hati, pada pankreas itu akan enzimnya ya, itu akan bermuara di lambung. Jadi lambung pun menghasilkan juga kelenjar pencernaan tersendiri. Kita nggak lihat kelenjarnya itu yang bagaimana. Jadi kita mulai dulu dari mulut. Jadi pada mulut ini tempat untuk mengunyah makanan ya. Jadi pada saat kita menyuap makanan ke dalam mulut, maka di sini yang ikut melakukan kerja adalah gigi ya, lidah, dan kelenjar ludah. Jadi karena di sini ada beberapa organ yang terlibat dalam mulut, maka pada mulut ini terdapat pencernaan yang dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Jadi yang mana itu mekanik di sini? Kalau kalian makan, kalian menghancurkan makanan, mengunyah makanan, memotong-motong makanan, itu mekanik. Tetapi kalau sudah menggunakan bantuan dari enzim ya, yang berasal dari air liur atau dari kelenjar ludah, maka prosesnya di sini adalah
pencernaan secara kimiawi, ya. Nah, hasilnya nanti ini akan menghasilkan bolus, ya, makanan nanti yang sudah kita kunyah kemudian bercampur dengan air liur itu menghasilkan bolus, ya, itu terdapat dalam mulut, ya. Nah, enzim yang terdapat adalah enzim ptyalin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, setelah melewati mulut, maka makanan akan masuk di kerongkongan atau esofagus, ya. Jadi panjangnya kurang lebih 20 cm untuk esofagus. Kemudian yang terdapat saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Jadi ini tenggorokan ini pada saat kita bernafas. Sedangkan kalau makanan itu adalah kerongkongan. Ya. Jadi kalau bernapas maka salurannya itulah tenggorokan. Tapi kalau makanan itu salurannya kerongkongan. Jadi pada kerongkongan itu yang dilakukan adalah melakukan gerak peristaltik. Jadi tidak ada sini kimiawi pada kerongkongan. Jadi dia hanya melarutkan saja, tapi menyalurkan saja makanan sampai ke lambung. Tapi dalam penyalurannya itu kerongkongan melakukan gerak peristaltik. Jadi gerak peristaltik seperti ini, ya. Jadi mengecil kemudian membesar, mengecil lagi bagian sini, itu peristaltik hingga masuk ke dalam lambung. Nah, di sini saluran esofagus, ya, di belakangnya dan laring ini adalah untuk pernapasan. Jadi antara esofagus dengan bagian laring atau tenggorokan itu hanya dibatasi oleh sebuah katup. Katup ini adalah disebut dengan epiloktis. Jadi pada saat ini makanan masuk, ya, ini makanan, kita akan menelannya, maka katup ini akan tertutup. Sehingga apa? Makanan tidak masuk ke dalam saluran tenggorokan atau laring, tetapi dia akan terus ke esofagus atau faring, ya. Jadi dia epiloktis ini akan tertutup. Makanya dikatakan pada orang tua jangan makan sambil bicara, ya, jangan sampai ini terbuka makanannya masuk ke sini. Kemudian setelah melalui esofagus, jadi makanan akan masuk ke lambung. Jadi lambung terbagi 3, bagian kardiak ini bagian atas yang berhubungan dengan esofagus, fundus, ya, kemudian pylorus yang berhubungan dengan usus. Jadi pada lambung ini, ya, menghasilkan asam lambung yang pH-nya bisa sampai 1-3. Jadi sifatnya asam sekali. Jadi fungsinya apa? Membunuh mikroorganisme yang berbahaya, maksudnya kuman di sini. Kemudian mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin, ya. Jadi ini yang dihasilkan oleh lambung. Nah, selain ada asam lambung, ada juga enzim pepsin, ya, mengubah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin, ya, di dalam lambung. Jadi ada beberapa enzim yang terlibat. Nah, karena ada enzim, maka pada lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi, ya. Ya, jadi sini terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, selain kimiawi, lambung ini juga melakukan pencernaan secara mekanik. Jadi otot-ototnya ini akan berkontraksi. Otot-otot yang ada pada lambung ini akan berkontraksi. Jadi bolus yang tadi yang dari mulut tadi itu yang telah bercampur itu akan dikontraksi, ya, akan oleh otot-otot lambung, bolusnya kemudian bercampur dengan beberapa enzim, ya, yang ada dalam lambung, sehingga bolus ini kemudian menjadi bubur kekuningan, yang itu yang disebut dengan kimus atau bubur usus, ya. Nah, dari lambung
Kemudian makanan yang telah menjadi bubur ini akan masuk ke usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, ya, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Ya, jadi bagiannya ini jejunum dan terakhir adalah ileum. Jadi ileum ini yang berdekat dengan usus besar. Nah, ini tadi Ibu sempat tadi menyebutkan pankreas dengan hati, ya. Jadi mungkin di awal di awal-awal tadi yang Ibu jelaskan bermuara di lambung, bukan ya? Yang enzim yang pada hati ataupun pankreas itu akan bermuara di usus halus, ya. Jadi enzim apa itu yang berasal dari pankreas, yaitu tripsin, amarase, dan lipase. Sedangkan pada empedu, yaitu hati, di empedu akan menghasilkan atau akan mengemulsi lemak agar lemaknya itu bisa larut dalam air, ya. Jadi makanan yang yang telah dihancurkan atau kimus pada lambung nanti akan diserap oleh tubuh di usus halus ini, di bagian ileum, jadi atau usus penyerapan, ya. Jadi di sini makanan-makanan ini atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap di bagian usus halus atau di bagian ileumnya. Nah, karena melibatkan enzim dalam tubuh kita yang berasal dari pankreas maupun dari empedu, maka pada usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Jadi tidak ada mekanik pada usus halus, hanya pencernaan secara kimiawi, ya. Berikutnya yaitu usus besar. Jadi setelah melakukan penyerapan yang dilakukan di usus halus, yaitu di ileum, maka sisa-sisa makanan yang tidak digunakan lagi, yang tidak bisa digunakan oleh tubuh, misalkan seperti selulosa, itu akan dikeluarkan dan akan dilakukan pembusukan di bagian usus besar, ya, dengan bantuan bakteri Escherichia coli yang terdapat pada usus besar. Itu akan dibusukkan, ya, akan melakukan pembusukan dan menghasilkan vitamin K. Nah, selain itu untuk usus besar juga itu fungsinya mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau yang biasa kita sebut dengan tinja atau feses, itu akan dikeluarkan melalui anus. Jadi setelah melakukan pembusukan di sini, ya, kurang lebih 1-4 hari, jadi zat-zat sisa ini yang tidak dibutuhkan lagi akan dikeluarkan dan berakhir di anus. Nah, itulah yang biasa kita sebut dengan tinja atau feses, ya. Nah, dari pembahasan maka dapat kita simpulkan bahwa dalam tubuh kita, ya, sistem pencernaan tubuh kita itu melibatkan 2 jenis cara, yaitu dapat secara mekanis, kemudian secara kimiawi. Jadi kalau mekanis, proses pencernaan menggunakan mekanik atau bantuan gigi atau meremas, memotong, itu mekanis. Sedangkan untuk kimiawi itu pencernaan yang membutuhkan bantuan enzim dalam menghancurkan makanan, ya. Jadi pada secara mekanis dapat kita temui pada mulut, kemudian kerongkongan, lambung,
Ya, sedangkan untuk kimiawi kita temukan di mulut, kita temukan juga di lambung, dan kita temukan di usus, serta di usus besar dan usus halus itu ada kimiawinya. Ya, oke. Bila ada pertanyaan, silakan komentar di bagian komen ya untuk Google Classroom. Dan berikutnya silakan kalian mengerjakan tugas 1 sampai 3 nomor di buku tugas dan dikumpulkan di Google Classroom. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.